Angin dingin menyusup perlahan melalui celah-celah dinding bambu yang mulai lapuk dimakan usia. Rumah kecil itu berdiri dalam kesunyian malam, diterangi hanya oleh nyala lampu minyak yang meredup. Cahayanya bergetar lembut, menciptakan bayangan suram yang bergerak pelan di dinding, seolah menari mengikuti ritme api yang hampir padam. Di sudut ruangan, Aziz duduk dengan tubuh membungkuk. Matanya yang penuh kelelahan menatap lekat pada sosok ibunya yang terbaring tak berdaya di atas tikar usang. Tubuh perempuan itu tampak rapuh, tulang-tulangnya menonjol, dan kulitnya yang pucat semakin menonjolkan penderitaan yang ia rasakan. Nafasnya terdengar berat, seperti setiap helaannya adalah perjuangan panjang. Di sudut lain ruangan, adik perempuan Aziz duduk meringkuk. Tubuhnya menggigil, baik oleh udara dingin maupun rasa lapar yang tak kunjung hilang. Air matanya terus mengalir membasahi. "Mas, aku lapar. Kapan kita bisa makan nasi, bukan ubi lagi?" Katanya lirih, suaranya pecah menahan tangis. Kata-katanya menggema dalam ruangan, merobek keheningan malam dengan kepedihan yang sederhana, namun menusuk. Aziz menoleh ke arah adiknya, mencoba tersenyum, meski hatinya remuk mendengar permintaan polos itu. Ia tahu betul, sudah berhari-hari mereka hanya makan ubi yang mulai terasa pahit dan hampir tak layak lagi. Namun apalah daya, ia tak punya jawaban yang memuaskan. Aziz menarik napas panjang, menelan segala rasa sakit yang ingin tumpah. "Sabar ya, Mas pasti cari jalan. Kita nggak akan terus seperti ini," katanya mencoba terdengar yakin. Namun, di dalam hatinya sendiri ia tak yakin apakah bisa memenuhi janji itu. Dunia seolah terlalu keras untuk mereka. Hidup seperti menempatkan keluarganya di dasar jurang, tanpa ada tali yang bisa ditarik untuk keluar. Ayah mereka telah lama tiada, meninggalkan hutang besar yang kini menjadi beban berat di pundaknya. Setiap beberapa minggu sekali, sang rentenir Pak Sarno datang ke rumah mereka dengan ancaman untuk menyita segala yang mereka miliki jika hutang tak segera dilunasi. Beban itu terasa terlalu berat bagi anak seusianya. Tiba-tiba suara batuk terdengar dari arah tikar. Aziz tersentak, segera menghampiri ibunya yang kini menggigil kecil. Ia menggenggam tangan wanita itu yang terasa dingin dan lemah. "Bu, kenapa lagi, Bu? Apa yang Ibu rasakan?" tanyanya dengan cemas, nyaris berbisik. Ibunya membuka mata perlahan, menatap putranya dengan pandangan yang penuh kasih sayang, namun juga kelelahan. "Aziz, kalau Ibu nggak ada nanti, jaga Arin ya," ucapnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara angin yang berdesir di luar. Kata-kata itu membuat Aziz membeku. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. "Ibu, jangan bicara seperti itu, Bu. Aku masih di sini. Aku akan cari uang untuk beli obat buat Ibu. Ibu pasti sembuh," jawabnya dengan suara gemetar. Ibunya hanya tersenyum lemah, lalu memejamkan mata lagi. Aziz menggenggam tangannya lebih erat, seolah itu bisa menghentikan kepergian yang perlahan terasa semakin dekat. Malam semakin larut. Di tengah kesunyian yang dingin, Aziz duduk di depan pintu rumah. Tatapannya kosong, pikirannya dipenuhi kebuntuan. Ia mencoba memikirkan cara untuk mengubah nasib mereka, tapi setiap ide yang muncul terasa mustahil. Kepalanya dipenuhi kecemasan, sementara hatinya terus merasakan nyeri yang tak terjelaskan. Di saat itulah, suara langkah kaki terdengar dari luar. Aziz menoleh, melihat seorang pria paruh baya berjalan membawa obor. Sosok itu adalah Pak Rahmat, tetangga mereka yang dikenal sering berkeliling malam untuk memastikan ternaknya aman dari binatang buas. Pak Rahmat berhenti di depan rumah Aziz. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara berat sedikit parau karena udara malam yang dingin. Aziz menggeleng perlahan. "Belum, Pak, lagi mikir," jawabnya singkat, mencoba menyembunyikan keputusasaan di suaranya. Pak Rahmat melangkah mendekat, lalu duduk di sebelah Aziz. Cahaya obornya menerangi wajah pria itu yang penuh keriput, menandakan kehidupan yang tak kalah keras. "Saya dengar ibumu sakit. Udah coba cari bantuan ke dukun belum?" tanyanya tiba-tiba. Aziz memandangnya dengan alis terangkat. "Dukun, Pak. Bukannya ke Pak Mantri,"
Jawabnya bingung dengan saran tersebut. Pak Rahmat menggeleng pelan, wajahnya serius. Ada dukun di desa sebelah, namanya Pak Sudir. Orang bilang dia bisa bantu orang yang lagi kesusahan. Kalau kamu berani, coba temui dia. Siapa tahu dia punya jalan keluar buat kamu dan keluargamu, ucapnya. Nada suaranya penuh keyakinan. Aziz terdiam, pikirannya berkecamuk seperti badai yang tak kunjung reda. Selama ini ia percaya bahwa usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mengubah nasib. Tetapi kenyataan di depan matanya semakin menutup semua jalan. Keluarganya terjebak dalam kemiskinan yang seolah tak memiliki ujung. Ia memandang rumah kecilnya yang gelap, tempat ibunya terbaring lemah tanpa harapan, dan adiknya yang hanya bisa menangis karena kelaparan. Suara hatinya berbisik penuh keraguan, tetapi juga harapan yang rapuh. Aku harus lakukan sesuatu, katanya kepada dirinya sendiri, nyaris seperti doa, apapun jalannya. Keputusan itu akhirnya terpatri dalam pikirannya. Ia akan mencari tahu lebih banyak tentang Pak Sudir, dukun yang disebut-sebut oleh Pak Rahmat. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa, seperti selimut dingin yang enggan pergi. Embun menggantung di daun-daun, memantulkan cahaya mentari yang masih malu-malu. Aziz berdiri di depan rumahnya, menunggu kedatangan Kunto, sahabatnya sejak kecil. Ia telah memikirkan matang-matang saran dari Pak Rahmat. Meski ada keraguan yang masih menyelinap di sudut hatinya, Aziz tahu ia tak punya pilihan lain. Dalam situasi seperti ini, bahkan hal-hal yang tak masuk akal pun terasa layak dicoba. Kunto datang dengan langkah ragu, menatap Aziz yang berdiri dengan wajah penuh tekad. Mereka berdua menyusuri jalan setapak yang berkelok menuju desa tempat Pak Sudir tinggal. Tanah basah di bawah kaki mereka meninggalkan jejak langkah, sementara aroma hutan pagi menyelinap di udara. Apa kamu yakin dengan ini? Tanya Kunto memecah keheningan dengan nada yang jelas mengandung kekhawatiran. Aziz mengangguk pelan, menatap lurus ke depan tanpa ragu. Aku gak punya pilihan lain. Ibuku sakit, adikku lapar, rumah hampir disita. Kalau ini satu-satunya cara, aku harus coba. Suaranya tegas, tapi ada kegetiran yang tak bisa disembunyikan. Kunto tak membalas. Dalam diam, ia menatap wajah Aziz yang penuh dengan beban hidup. Hati kecilnya menolak gagasan ini, tetapi ia tahu betapa terdesaknya sahabatnya. Akhirnya, ia hanya menghela napas panjang dan mengikuti langkah Aziz. Perjalanan panjang membawa mereka ke sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu berdiri sendiri, terpisah dari yang lain, dengan aura yang berbeda dari rumah-rumah biasa. Dindingnya terbuat dari kayu kusam, penuh coretan aksara Jawa kuno yang membuat bulu kuduk meremang. Di depannya berdiri beberapa patung kecil menyerupai harimau, mengapi jalan masuk seperti penjaga yang diam tetapi penuh peringatan. Bau dupa menusuk hidung, menyatu dengan keheningan yang aneh, menciptakan suasana mistis yang mencekam. Ini rumahnya, bisik Kunto dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Aziz menelan ludah, menatap pintu kayu yang tampak tua dan lapuk. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengetuk pintu itu. Suara ketukan menggema singkat sebelum akhirnya pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua muncul di balik pintu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam, seperti sepasang pisau yang bisa menembus jiwa. Ia mengenakan kain hitam panjang dengan ikat kepala batik yang melingkar di kepalanya. Kalian siapa? Tanyanya dengan suara berat. Nada bicaranya terdengar seperti perintah. Aziz mengumpulkan keberanian. Saya Aziz, Pak. Saya datang untuk meminta bantuan. Jawabnya pelan hampir seperti bisikan. Pria tua itu menatap mereka dengan tajam. Matanya menyelidik tanpa belas kasihan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seabad, ia melangkah ke samping, memberi isyarat agar mereka masuk. Masuk, katanya singkat. Di dalam rumah itu, suasana semakin menekan. Ruangan kecil itu penuh dengan asap dupa yang membuat mata perih. Di sudut-sudutnya, terdapat benda-benda yang membuat Aziz dan Kunto merasa asing. Tengkorak hewan, botol-botol kaca berisi cairan keruh dan kain putih yang tergantung seperti tirai. Aroma dupa bercampur dengan bau sesuatu yang busuk,
membuat udara terasa berat. Aziz duduk bersila di hadapan pria tua itu, sementara Kunto berada di belakangnya. Tubuhnya kaku, jelas terlihat gelisah. "Apa yang kau cari?" tanya Pak Sudir dengan nada datar sambil mengunyah sirih. Bibirnya yang berwarna merah tua menambah kesan menyeramkan. Aziz menatap mata pria itu, mencoba mengusir rasa takut yang merayap dalam dirinya. "Kekayaan, Pak," jawabnya tanpa ragu. Suaranya tegas meski tubuhnya sedikit gemetar. "Saya ingin keluargaku keluar dari kemiskinan." Pak Sudir terdiam menatap Aziz dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat dia menyipitkan mata, lalu bertanya dengan nada yang lebih berat, "Kekayaan itu ada pengorbanannya. Kau rela kehilangan seseorang yang kau cintai?" Pertanyaan itu menghantam Aziz seperti pukulan keras. Ia membeku, pikirannya berlari ke wajah ibunya yang terbaring lemah dan adiknya yang kelaparan. Namun, bayangan kemiskinan mereka, ancaman rentenir dan harapan kosong yang terus menghantuinya, membuatnya kembali pada realitas pahit. Aziz menelan ludah, lalu menatap Pak Sudir dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Apapun aku terima, Pak," jawabnya meski suaranya sedikit bergetar. "Asal keluargaku bisa makan layak." Pak Sudir tersenyum tipis, senyumnya nyaris seperti sebuah peringatan. Ia mengangguk perlahan, matanya yang tajam menatap Aziz dengan tatapan yang sulit diartikan. "Baiklah," ucapnya dengan suara berat yang seolah memenuhi seluruh ruangan. "Tapi ingat, apa yang kau minta akan datang dengan konsekuensi. Kau harus siap menanggungnya apapun itu." Kunto yang sejak tadi diam, berada di sudut ruangan dengan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan, akhirnya angkat bicara. "Aku gak yakin ini jalan yang benar," katanya, suaranya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Ia melirik Aziz, mencoba mencari celah untuk membujuk sahabatnya membatalkan niat gila ini. Aziz menoleh, tatapan matanya yang penuh tekad membuat Kunto terdiam. "Aku sudah memutuskan," jawabnya dengan nada tegas. "Kalau kau gak mau ikut, pulanglah." Ada keheningan yang menyesakan di antara mereka. Kunto menggigit bibirnya, hatinya diliputi konflik. Ia tahu langkah ini berbahaya, tapi meninggalkan Aziz sendiri yang di situ terasa lebih buruk. Pak Sudir menatap keduanya dengan sorot mata yang dalam, seolah membaca isi hati mereka. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan secari kertas kusut dari balik kain hitamnya. Dengan jemari tuanya, ia menggambar sebuah simbol aneh menggunakan tinta merah yang tampak seperti darah. Kertas itu diserahkan kepada Aziz yang menerimanya dengan tangan sedikit gemetar. "Pergilah ke Gunung Kawi," kata Pak Sudir sambil menunjuk ke arah barat. "Bawa sesajen kembang 7 rupa, ayam hitam yang disembelih, dan mangkok berisi darah kambing. Di sana kau harus bermeditasi semalam suntuk di bawah pohon besar keramat. Jika kau lakukan dengan benar, mereka akan datang menemuimu. Mereka yang akan memberimu apa yang kau inginkan." Aziz mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dalam pikirannya. Hatinya berdebar-debar, tapi tekadnya tak tergoyahkan. "Tapi ingat," lanjut Pak Sudir, nadanya berubah menjadi lebih serius, hampir seperti ancaman. "Jika mereka datang, jangan sekali-kali menatap mata mereka. Dan apapun yang mereka minta darimu, kau harus patuhi. Jika tidak, kau akan binasa." Aziz mengangguk, mencoba menyembunyikan ketegangan dalam dirinya. "Saya akan lakukan, Pak," ucapnya mantap, meski ada getar samar dalam suaranya. Pak Sudir tersenyum lagi, tapi senyumnya kali ini membuat bulu kuduk berdiri. "Baik," katanya pelan, "jalanmu sudah dimulai. Jangan pernah menoleh ke belakang." Aziz dan Kunto meninggalkan rumah itu dengan langkah yang berbeda. Aziz berjalan dengan tekad kuat, sementara Kunto masih diselimuti kecemasan yang menghantuinya. Di kejauhan, suara burung gagak terdengar melengking, seperti bertanda akan datangnya sesuatu yang mengerikan. Langit mulai gelap, dan angin dingin bertiup membawa aroma dupa yang entah bagaimana terasa masih menempel di tubuh mereka. Malam itu, di Gunung Kawi, Aziz memulai ritualnya. Pohon besar keramat yang disebutkan oleh Pak Sudir berdiri menjulang di tengah hutan. Akar-akarnya yang menjalar
seperti tangan raksasa mencengkram tanah dengan kokoh. Daun-daunnya lebat menutupi cahaya bulan yang remang-remang. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah hutan itu memiliki kehidupannya sendiri. Di depan Aziz, sesajen telah diletakkan dengan rapi, kembang 7 rupa yang masih segar, ayam hitam yang baru saja disembelih, dan mangkok kecil berisi darah kambing yang tampak pekat dan beraroma anyir. Aziz duduk bersila di bawah pohon, menggenggam kertas lusuh bertuliskan mantra yang diberikan Pak Sudir. Dengan suara pelan ia mulai membaca mantra itu. Kata-kata Jawa kuno terdengar asing di telinganya, namun ia terus mengulanginya. Perlahan-lahan suara itu semakin mantap. Kegelapan malam seolah menyelubungi dirinya, hanya diselingi suara daun yang bergesekan tertiup angin. Saat ia membaca mantra, suara-suara mulai muncul dari dalam hutan. Awalnya suara itu seperti langkah kaki yang jauh, tapi perlahan suara itu semakin mendekat, diikuti dengan tawa melengking yang menggema di tengah kegelapan. Aziz merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba tetap fokus, mengingat pesan Pak Sudir, jangan bergerak, jangan panik. Suara tawa itu semakin jelas, menggema dari berbagai arah. Pohon-pohon di sekelilingnya mulai bergoyang, seperti diterpa angin kencang yang hanya terasa di tempat itu. Dari balik semak-semak, sesosok bayangan putih muncul perlahan. Sosok itu adalah seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, wajahnya pucat dan matanya kosong. Kuntilanak itu tertawa kecil, suaranya menggema seperti derai tawa yang tak wajar, membuat jantung Aziz berdetak kencang. Aziz memejamkan matanya, berusaha keras mengabaikan sosok itu. Pesan Pak Sudir terngiang di kepalanya, jangan menatap mata mereka. Tawa kuntilanak itu semakin memekakkan telinga, seolah-olah mencoba menggoyahkan konsentrasinya. Pohon di belakangnya bergoyang makin kuat, akar-akar besar di bawahnya seakan berdenyut hidup. Setelah beberapa saat, suara itu perlahan mereda. Kuntilanak itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Aziz yang masih duduk kaku dengan tubuh gemetar. Udara di sekitarnya terasa sunyi, namun hawa dingin tetap menusuk kulitnya. Malam kedua membawa Aziz kembali ke bawah pohon besar itu. Meskipun tubuhnya masih diliputi rasa lelah dan pikirannya diselimuti keraguan, pengalaman malam sebelumnya terus menghantui pikirannya, namun ia melangkah dengan tekad yang lebih besar. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, jalan ini adalah satu-satunya pilihan untuk mengubah nasib keluarganya. Sesajian baru telah ia siapkan, kembang 7 rupa, ayam hitam yang kembali disembelih, dan mangkok darah kambing yang berwarna merah pekat. Di bawah pohon keramat itu Aziz kembali duduk bersila. Kertas mantra lusuh tergenggam erat di tangannya. Ia mulai melantunkan kata-kata Jawa kuno yang terasa asing, namun kini lebih mantap diucapkannya. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Hutan yang tadinya hanya hening mulai berubah. Suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, Aziz mencoba tetap fokus, mengingat pesan Pak Sudir untuk tidak panik. Namun, ketenangannya goyah ketika matanya menangkap gerakan di antara pepohonan. Dari kejauhan ia melihat sesosok makhluk besar melangkah perlahan. Tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia biasa, diselimuti bulu lebat yang berwarna gelap. Mata merah menyala menembus kegelapan, menatap langsung ke arah Aziz. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya tersengal-sengal. Genderuwo, gumamnya pelan nyaris tak terdengar. Makhluk itu tidak mendekat, ia hanya berdiri di balik pepohonan, mengawasi dengan tatapan yang menusuk. Namun, keberadaan sosok itu cukup untuk membuat udara di sekitar terasa sesak. Aziz mencoba mengabaikannya, menundukkan kepala sambil terus melantunkan mantra. Meski keringat dingin bercucuran di pelipisnya, ia bertahan. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti. Genderuwo itu tetap di sana, diam, namun penuh ancaman. Hingga akhirnya fajar mulai menyingsing. Dengan langkah berat makhluk itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Aziz yang hampir tak mampu berdiri karena kelelahan. Malam ketiga menjadi puncak dari segala ketegangan. Aziz kembali membawa sesajian baru dan duduk di tempat yang sama. Hatinya dipenuhi dengan campuran rasa takut dan harapan. Ia tahu malam ini adalah malam penentu.
Apapun yang terjadi semuanya akan selesai malam ini. Saat ia mulai membaca mantra, hutan yang gelap tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Hanya ada suara nafasnya yang terdengar, pelan namun berat. Suara geraman rendah tiba-tiba muncul dari belakangnya, memecah kesunyian malam. Aziz menoleh perlahan dan matanya membelalak lebar. Seekor harimau besar berdiri di sana, bulunya hitam pekat, matanya bersinar dengan warna kuning yang tajam. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan Aziz merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Harimau itu mendekat perlahan, tubuhnya yang besar tampak begitu kuat dan mengancam. Aziz menundukkan kepala, mengingat pesan Pak Sudir untuk tidak menatap mata makhluk itu. Belum selesai ia mengatur nafas, suara berat yang menggema membuat tubuhnya kaku. Dari balik kegelapan, sosok genderuwo yang dilihatnya semalam muncul kembali. Kali ini, makhluk itu berdiri hanya beberapa meter darinya. Tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala, bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Namun, kali ini, makhluk itu berbicara. "Manusia kecil," kata genderuwo dengan suara yang dalam dan bergetar seperti gemuruh badai. "Kau ingin kaya?" Aziz mengangguk perlahan, berusaha menahan rasa takut yang merambat di sekujur tubuhnya. Ia tidak berani mengangkat wajah, membiarkan matanya tetap menatap tanah. "Berikan aku 1 jiwa untuk setiap 5 tahun, lanjut genderuwo. Kita akan saling menguntungkan." Aziz terdiam. Kata-kata itu bergema di pikirannya seperti bisikan maut. Ia tahu ini adalah harga yang harus ia bayar. Bayangan wajah ibu yang terbaring lemah dan adiknya yang kelaparan memenuhi pikirannya. Mereka membutuhkan ini. Tidak, mereka membutuhkan dia. Aziz menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati yang dipenuhi rasa bersalah dan keputusasaan. Dengan suara yang bergetar, ia akhirnya berkata, "Aku setuju. Ambil siapa saja, asal keluargaku hidup layak." Genderuwo tertawa pelan, namun suara tawanya mengguncang udara malam. Harimau hitam itu duduk di samping makhluk besar tersebut, seperti penjaga setia yang sedang menunggu perintah. "Baiklah," kata genderuwo, nadanya terdengar puas. "Kau telah memilih. Kekayaan akan menjadi milikmu. Tapi jangan lupa, kau telah terikat denganku." Aziz tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan rasa dingin dan mencekam meresap ke dalam tubuhnya. Malam itu berakhir dengan perjanjian yang mengubah hidupnya selamanya. Genderuwo dan harimau besar itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung dan suasana hutan yang terasa semakin hidup. Dengan langkah lemah dan pikiran berat, Aziz meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Malam yang baru saja ia lewati masih menghantui pikirannya. Tetapi harapan untuk kehidupan yang lebih baik terus mendorong langkahnya. Perjanjian yang ia buat di bawah pohon keramat itu kini menjadi beban tak kasat mata yang terus melekat di pundaknya. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Dalam hitungan minggu, perubahan besar benar-benar terjadi. Kehidupan Aziz yang sebelumnya penuh penderitaan kini berbalik drastis. Dengan modal yang entah dari mana datangnya, ia mendirikan usaha baru, sebuah toko sembako dan warung makan. Keberuntungannya seolah tidak bisa dijelaskan. Usahanya langsung ramai, pelanggan dan pendapatannya meningkat pesat. Rumah yang dulunya nyaris roboh, kini telah direnovasi menjadi bangunan kokoh dengan cat cerah yang memancarkan kemakmuran. Kehidupan keluarganya juga berubah total. Ibu Aziz yang sebelumnya terbaring sakit, kini tampak lebih sehat dan segar. Tubuhnya yang dulu kurus dan lemah mulai pulih. Sementara wajahnya yang selalu murung, kini dihiasi senyuman. Adiknya, Arin, tak lagi menangis karena lapar. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dapur penuh dengan bahan makanan. Aroma masakan hangat memenuhi rumah setiap hari, menggantikan bau anyir kemiskinan yang dulu selalu menghantui mereka. Suatu sore, Aziz duduk di ruang tamu bersama ibunya. Arin bermain di halaman dengan riang, mengenakan baju baru yang Aziz belikan beberapa hari lalu. Ibu Aziz menatap putranya dengan senyuman penuh kebanggaan. "Ibu senang lihat kamu sekarang," katanya lembut. "Kamu sudah berhasil bawa kita keluar dari kemiskinan. Ibu bangga sama kamu." Aziz hanya tersenyum kecil.
tetapi senyum itu tidak menyembunyikan kegelisahan di hatinya. "Semua ini untuk ibu dan Arin," jawabnya singkat, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang perlahan menghantui dirinya. Namun, kata-kata berikutnya dari ibunya membuat jantungnya berdebar. "Tapi akhir-akhir ini ibu sering mimpi buruk," katanya ragu. "Entah kenapa di mimpi ibu, ayahmu menangis. Ibu tidak tahu apa maksudnya." Aziz terdiam, rasa bersalah menghantamnya seperti ombak besar. Ia mencoba menenangkan ibunya. "Gak apa-apa ibu, itu cuma mimpi. Semua baik-baik saja," jawabnya dengan suara pelan. Tapi ia tahu itu bohong. Kata-kata ibunya terasa seperti pengingat bahwa ada harga yang harus dibayar. Malam hari, saat rumah mulai sunyi, Aziz sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi buruk terus menghantui tidurnya, membawa kenangan yang tak ingin ia hadapi. Dalam salah satu mimpinya, ia berdiri di tempat yang gelap, dikelilingi oleh kabut tebal. Dari kejauhan ia melihat sosok ayahnya yang telah meninggal, berdiri dengan wajah penuh kesedihan. Mata ayahnya tampak basah, seolah menangisi sesuatu. "Kenapa kau memilih jalan ini?" Suara ayahnya bergema di setiap sudut ruang gelap itu. "Apakah kau rela kehilangan keluargamu juga?" Aziz mencoba berbicara, mencoba menjelaskan alasannya, tetapi suaranya tertahan, tidak keluar. Ia hanya bisa berdiri diam, menyaksikan sosok ayahnya perlahan menghilang ke dalam kabut. Ketika ia terbangun, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Meski pagi tiba, rasa takut dari mimpi itu tidak hilang. Mimpi itu terus berulang, membuat malam-malamnya penuh dengan kecemasan. Meskipun hidupnya kini dipenuhi dengan kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan, Aziz tidak bisa sepenuhnya menikmatinya. Setiap senyuman dari adiknya, setiap ucapan syukur dari ibunya, mengingatkannya pada harga yang akan ia bayar. Suatu sore, ketika Arin memeluknya dengan penuh kasih, Aziz merasakan luka mendalam di hatinya. Gadis kecil itu tidak tahu bahwa kebahagiaan mereka memiliki batas waktu. "Mas, aku suka baju baru ini. Aku kelihatan cantik kan?" tanya Arin dengan polos. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Aziz tersenyum kecil, mengusap kepala adiknya dengan lembut. "Cantik banget. Kamu anak paling cantik di dunia," jawabnya. Tapi di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, berapa lama aku bisa melindungimu? Beberapa hari kemudian, Ibu Aziz berbicara kepadanya dengan nada serius. Mereka duduk berdua di ruang tamu, sementara Arin bermain di luar. "Aziz," kata ibunya dengan pelan, "ibu merasa ada yang tidak beres." Aziz menoleh mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. "Apa maksud ibu?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. "Ibu tidak tahu," jawab ibunya, wajahnya terlihat bingung. "Tapi rumah ini terasa berbeda. Kadang ibu merasa ada yang mengawasi kita." Aziz mencoba mengalihkan perhatian ibunya. "Mungkin cuma perasaan, Bu. Kita udah lama hidup susah. Mungkin sekarang kita belum terbiasa sama perubahan ini," katanya dengan senyuman yang dipaksakan. Namun dalam hatinya, Aziz tahu firasat ibunya tidak salah. Ada sesuatu yang berubah di rumah mereka, sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa begitu nyata. Ia bisa merasakannya, hawa dingin yang menusuk seolah tidak berasal dari angin biasa. Ada kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, Aziz duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto almarhum ayahnya yang tergantung di dinding. Wajah ayahnya yang dulu selalu terlihat penuh kasih, kini terasa seperti pengingat akan sesuatu yang hilang. Gelisah menggerogoti pikirannya. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan dari luar seolah memekakkan telinga di tengah keheningan. Udara di ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, membuat Aziz menggigil meski tidak ada angin. Arin telah tertidur di kamarnya, dan Ibu Aziz terbaring lemah di kamar sebelah. Ketukan pelan di jendela depan tiba-tiba memecah kesunyian. Aziz mengangkat kepalanya dengan waspada. Ia menatap ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras.
Jantung Aziz berdebar. Ia mendekati jendela dengan langkah hati-hati, mencoba menenangkan dirinya. Saat ia membuka jendela, yang ia temukan hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada siapapun di sana, hanya angin malam yang dingin menyentuh wajahnya, membawa bau anyir yang menyengat. Aziz buru-buru menutup jendela, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang tidak beres. Menjelang dini hari, suara gaduh dari luar membangunkan ibu Aziz. Dengan suara lemah ia memanggil Aziz. Tolong lihat di luar. Ibu dengar suara orang menangis." Aziz meraih senter yang tergeletak di meja dan memberanikan diri keluar. Hawa dingin segera menyergapnya. Di bawah sinar senter, ia melihat jejak tanah basah yang memanjang di halaman, seperti bekas langkah kaki seseorang. Jejak itu mengarah ke bawah pohon mangga yang besar, dan di sana berdiri sosok tinggi terbungkus kain kafan. Sosok itu berdiri kaku tanpa gerakan sedikit pun. Aziz menahan nafas. "Astaga," desisnya dengan suara gemetar. Sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Bau busuk yang tajam menusuk hidungnya, membuat Aziz hampir muntah. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Pintu ia kunci dengan tergesa-gesa, tubuhnya gemetar hebat, dadanya terasa sesak. Namun, ia tidak berkata apa-apa kepada ibunya. Takut membuatnya semakin cemas. Keesokan malamnya, Aziz mendapati Arin duduk di dekat jendela kamarnya. Gadis kecil itu tersenyum kecil sambil memandang keluar, seolah sedang melihat sesuatu yang menyenangkan. "Arin, ngapain kamu malam-malam duduk di situ?" tegur Aziz, suaranya tegang. Arin menoleh dengan wajah polos. "Mas, tadi ada tante cantik di depan jendela. Dia bilang, aku boleh ikut dia main ke taman." Kata-kata itu membuat darah Aziz berdesir. Tubuhnya langsung merinding. "Tante? Tante siapa?" tanyanya panik sambil mendekati adiknya. Aziz menatap keluar jendela, dan di kejauhan, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat seorang wanita berdiri membelakangi rumah. Rambutnya yang panjang terurai menjuntai hingga menyentuh tanah, dan tubuhnya melayang perlahan bergerak mendekat. Aziz dengan cepat menarik Arin menjauh dari jendela. "Jangan pernah keluar malam-malam, Arin. Itu bukan manusia," serunya dengan suara gemetar. Ia memeluk adiknya erat, berusaha menenangkan dirinya sendiri lebih dari Arin. Hari-hari berlalu, namun suasana rumah semakin mencekam. Ibu Aziz yang sempat sehat, tiba-tiba kembali jatuh sakit. Tubuhnya menjadi lemah, nafsu makannya hilang, dan ia sering mengigau tentang seseorang yang memanggil namanya di malam hari. Bau busuk semakin sering tercium di dalam rumah, menyatu dengan hawa dingin yang tidak normal. "Ibu kenapa lagi, Mas?" tanya Arin dengan suara kecil. Matanya mulai berkaca-kaca. Gadis kecil itu tidak memahami apa yang sedang terjadi. Aziz hanya bisa menggenggam tangan ibunya yang dingin, merasa semakin terpuruk. Ia tidak punya jawaban, tidak punya cara untuk menghilangkan rasa takut yang menyelimuti keluarganya. Suatu malam, Ibu Aziz berbicara dengan nada penuh kecemasan. "Aziz," katanya pelan, "Ibu mimpi lagi. Bapakmu muncul. Dia bilang waktu ibu tidak banyak." Aziz tertegun, kata-kata itu menghantamnya seperti palu besar. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat, berusaha menahan air mata. "Nggak apa-apa, Bu. Itu cuma mimpi," katanya berusaha terdengar yakin. Namun, dalam hatinya, ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Setiap malam rumah Aziz berubah menjadi tempat yang mengerikan. Suara tangisan terdengar dari berbagai sudut rumah, kadang dari dapur, kadang dari kamar mandi. Bau busuk semakin menyengat, seolah ada sesuatu yang membusuk di bawah lantai. Aziz merasa rumah itu seperti perlahan berubah menjadi tempat yang bukan milik mereka. Selain itu, Kunto pun mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumah Aziz. Setiap kali ia berkunjung, hawa rumah itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras rumah Aziz,
Kunto memberanikan diri berbicara. "Aziz," katanya pelan namun serius, "aku rasa ini semua ada hubungannya sama ritual perjanjianmu di Gunung Kawi. Kamu harus cari cara buat memutusnya sebelum semuanya makin parah." Teror di rumah Aziz semakin hari semakin menakutkan. Malam itu, ia masuk ke kamar Arin yang tampak gelisah. Gadis kecil itu memeluk bantalnya erat-erat. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. "Mas," katanya dengan suara gemetar, "aku gak mau tidur sendiri. Aku takut." Aziz duduk di sampingnya mencoba menenangkan. "Kenapa takut, Dek? Ada apa?" tanyanya lembut meski hatinya dipenuhi firasat buruk. Arin menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku dengar suara orang nangis lagi tadi. Dan tadi malam, tante itu datang lagi. Dia bilang dia mau ajak ibu juga." Aziz merasakan napasnya tercekat. Ia memeluk Arin erat-erat, mencoba menyalurkan ketenangan meskipun tubuhnya sendiri gemetar. "Jangan takut, Mas ada di sini. Gak ada yang akan bawa kamu atau ibu," katanya. Suaranya tegas namun bergetar. Tapi dalam hatinya, ia tahu ancaman itu nyata dan waktunya untuk menyelamatkan keluarganya semakin menipis. Keputusasaan mulai menguasai Aziz. Teror yang menghantui rumahnya, kondisi ibunya yang semakin memburuk, dan ketakutan Arin yang terus-menerus membuatnya merasa berada di ujung jurang. Dalam kebingungan, ia teringat sebuah nama yang disebutkan Kunto beberapa hari sebelumnya, Kiai Suryo, seorang kiai yang dikenal mendalami ilmu kejawen dan mampu menghadapi gangguan gaib. Pagi itu, Aziz memutuskan untuk mencari Kiai Suryo. Bersama Kunto, ia menjemput perjalanan ke sebuah desa terpencil tempat Kiai Suryo tinggal. Jalan menuju rumah itu dipenuhi pepohonan rindang dan berada terasa lebih sejuk. Rumah Kiai Suryo tampak sederhana, terbuat dari kayu, berada di tengah ladang yang luas. Saat mereka tiba, seorang lelaki tua berwajah teduh menyambut mereka. Matanya memancarkan ketenangan, tetapi di balik ketenangan itu, ada ketegasan yang membuat siapapun segan. "Apa yang membawamu ke sini?" tanya Kiai Suryo sambil mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Aziz menundukkan kepala, wajahnya memerah oleh rasa malu dan bersalah. "Pak Kiai," katanya pelan, Saya butuh bantuan. Saya telah melakukan sesuatu yang salah, sebuah perjanjian gaib, dan sekarang keluarga saya menderita karenanya." Kiai Suryo mengangguk perlahan, tidak menunjukkan kejutan. Matanya menyipit, seolah membaca beban berat yang dibawa Aziz. "Ceritakan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan," perintahnya dengan nada lembut namun tegas. Aziz menarik napas panjang dan mulai menceritakan semuanya. Dari pertemuannya dengan Pak Sudir, ritual di Gunung Kawi, hingga teror yang mulai menghantui rumahnya. Suaranya bergetar saat ia mengingat detail-detail mengerikan yang ia alami. Kunto yang duduk di sebelahnya sesekali menambahkan detail yang mungkin Aziz lupakan. Kiai Suryo mendengarkan dengan seksama. Setelah cerita selesai, ia menarik napas panjang, menatap Aziz dengan sorot mata berat. "Aziz," katanya pelan, "perjanjian seperti ini bukan urusan main-main. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Memutuskan perjanjian ini sangat berbahaya, bahkan bisa mengorbankan nyawamu." Aziz mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi kegelisahan dan air mata yang tertahan. "Saya rela, Pak Kiai. Saya siap kehilangan segalanya, asal keluarga saya selamat." Kiai Suryo menatapnya dalam-dalam, mencari keyakinan di mata pemuda itu. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Baiklah, jika itu keputusanmu. Tetapi kau harus tahu, makhluk-makhluk yang terlibat dalam perjanjian ini tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan berusaha mempertahankan apa yang telah mereka dapatkan darimu." Kunto yang sejak tadi mendengarkan dengan seksama, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Pak Kiai," tanyanya dengan suara parau, "apa mungkin Aziz masih bisa selamat?" Kiai Suryo tersenyum tipis,
tetapi senyumnya tidak memberikan rasa lega. Segala sesuatu mungkin jika Allah mengizinkan, katanya pelan, tetapi ini akan menjadi ujian yang sangat berat. Aziz harus siap menghadapi mereka dengan iman yang kuat, karena makhluk-makhluk ini akan melakukan apa saja untuk menjaga apa yang telah mereka raih. Kiai Suryo memberikan arahan kepada Aziz dengan suara yang tegas. Dia meminta Aziz membawa bahan-bahan penting seperti daun sirih dan kain putih yang akan digunakan untuk ritual. Selain itu, Kiai Suryo menegaskan bahwa Aziz harus membersihkan dirinya secara spiritual melalui mandi besar dan berpuasa selama 3 hari. Setiap langkah harus dijalani dengan penuh kesungguhan. Kita akan mengadakan ruqyah di rumahmu, ujar Kiai Suryo sambil memandang Aziz dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Aku juga akan memanggil beberapa santri untuk membantu. Jangan lupa, tetaplah berdoa dan perkuat imanmu. Instruksi ini seperti menanamkan energi baru dalam diri Aziz yang segera mengangguk dengan tekad bulat. Terima kasih Pak Kiai, saya akan melakukan apa saja demi keluarga saya, ucapnya pelan namun penuh kesungguhan. Namun malam sebelum ritual dimulai, ketenangan yang Aziz coba bangun seketika hancur oleh mimpi buruk yang menyerangnya lagi. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di bawah pohon keramat di Gunung Kawi, tempat di mana semua ini bermula. Sosok genderuwo muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Matanya merah menyala seperti bara api, dan tawa mengerikannya menggema seakan menertawakan kelemahan manusia di hadapannya. Kau pikir bisa lari dari perjanjianmu, manusia kecil? Gertaknya dengan suara berat yang mengguncang, seolah bumi sendiri ikut bergetar. Bersiaplah kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Aziz terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya terengah-engah, namun matanya menyala dengan tekad. Ia melirik kamar tempat ibunya dan Arin tertidur lelap. Aku harus melakukannya, gumamnya pada dirinya sendiri, mencoba mengusir bayangan mimpi yang terus menghantui. Esok harinya, suasana rumah Aziz berubah menjadi arena persiapan yang penuh harapan, sekaligus ketegangan. Kiai Suryo tiba bersama beberapa santrinya. Mereka membawa peralatan untuk ruqyah, air suci, minyak wangi, dan daun sirih yang memancarkan aroma khas. Ibu Aziz duduk di kamarnya, wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tetapi matanya menyiratkan keyakinan. Ibu percaya kamu bisa melewati ini, ucapnya dengan suara pelan penuh kasih. Aziz menggenggam tangan ibunya erat-erat, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Semua ini untuk ibu dan Arin, Bu. Aku gak akan menyerah, jawabnya. Suaranya bergetar, tetapi penuh keteguhan. Di sudut lain, para santri mempersiapkan segalanya di bawah arahan Kiai Suryo. Ritual itu akan segera dimulai. Namun malam itu, rencana berubah. Kiai Suryo memutuskan untuk membawa ritual langsung ke tempat asal teror ini, pohon keramat di Gunung Kawi. Aziz, Kunto, dan beberapa santri menapaki jalan setapak menuju pohon tersebut. Udara dingin menembus tulang, kabut tebal melingkupi, menyelimuti mereka dalam kesunyian yang mencekam. Pohon itu berdiri menjulang seperti penjaga rahasia kelam. Ranting-rantingnya tampak seperti tangan yang mencoba meraih siapapun yang mendekat. Kiai Suryo berhenti, lalu membentangkan kain putih di sana. Ia menaruh mangkuk berisi air dan bunga melati di atasnya. Kemudian mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab. Suaranya menggema di tengah keheningan malam, membangun benteng spiritual di sekitar mereka. Aziz duduk di sisi lain kain itu, mencoba menenangkan dirinya meski rasa takut menggerogoti. Di belakangnya, Kunto menggenggamnya erat-erat. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Tetaplah fokus, Aziz, ujar Kiai Suryo dengan suara dalam, memberi peringatan sekaligus penguat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Keteguhan iman adalah senjata kita. Belum selesai kata-kata itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun berbisik seperti suara hantu yang tak terlihat. Aroma busuk menyengat memenuhi udara, membuat Aziz mual. Dari dalam kegelapan, suara tawa kuntilanak menggema diikuti tangisan yang memilukan.
Aziz mengangkat wajahnya ke arah pohon dan melihat sosok putih dengan rambut panjang berdiri di atas dahan. Matanya merah menyala, menatap mereka tanpa berkedip. "Dia datang," bisik Kunto dengan suara bergetar, hampir tak terdengar. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat, seperti merespons kehadiran kegelapan. Dari bayang-bayang pohon, makhluk besar itu muncul. Genderuwo berdiri dengan tubuh hitam legam, wajahnya memancarkan kebencian yang membara. Di sampingnya seekor harimau besar dengan bulu keemasan melangkah maju, mengaum dengan suara yang mengguncang hutan. Suasana mencekam itu seperti menguji keberanian mereka hingga batas terakhir. Genderuwo memandang Aziz dengan tatapan tajam, seakan ingin menelanjangi keberanian yang coba ia bangun. Suara beratnya menggema, memecah keningan malam yang mencekam. "Manusia lemah," ucapnya dengan nada penuh ejekan. "Kau punya keberanian untuk mengingkari perjanjianmu. Kau telah menerima kekayaan, dan sekarang kau ingin melepaskan tanggung jawabmu. Tidak semudah itu." Setiap kata yang keluar dari mulut makhluk itu seperti palu yang menghantam kepercayaan diri Aziz, mencoba mematahkan tekad yang ia genggam erat. Aziz berdiri dengan tubuh gemetar, tapi matanya memancarkan keberanian yang muncul dari cinta yang mendalam pada keluarganya. Rasa takut masih bersemayam di sudut hatinya, tetapi ia memilih untuk menatap Genderuwo tanpa ragu. "Aku menyesal pernah membuat perjanjian dengan kalian," ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar namun tegas. "Aku akan melindungi keluargaku, apapun risikonya. Kekayaan itu tidak berarti apa-apa dibandingkan mereka." Kata-katanya terdengar kecil dibandingkan raungan Genderuwo, tetapi ada kekuatan besar di balik tekad itu. Kiai Suryo yang sejak awal memimpin ritual mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Suaranya bergetar di udara, memancarkan kekuatan spiritual yang menembus kegelapan. Ia mencipratkan air yang telah didoakan ke arah Genderuwo dan kodam harimau yang besar yang berdiri di sampingnya. Makhluk-makhluk itu meraung. Suara mereka bercampur dengan deru angin kencang yang tiba-tiba berhembus, hampir membuat Aziz dan Kunto terhempas ke tanah. Genderuwo melancarkan serangan gaib berupa hembusan angin yang menusuk hingga ke tulang, mencoba menggagalkan upaya mereka. "Dengan nama Allah, aku memutuskan ikatan ini," seru Kiai Suryo. Suaranya penuh keyakinan. Ia mengangkat tasbihnya tinggi-tinggi, dan dari benda itu terpancar cahaya terang yang menyilaukan. Cahaya itu seperti pedang yang menembus kegelapan, langsung mengenai Genderuwo. Makhluk itu menggeram marah, tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam yang menggeliat seperti ular. Tetapi Genderuwo tidak sendirian. Kodam harimau besar yang mendampinginya melangkah maju dengan gerakan yang cepat dan mematikan. Matanya memancarkan sinar keemasan, penuh amarah. Dengan auman keras, harimau itu melompat menerkam kain putih yang menjadi pusat ritual. Kiai Suryo berusaha menghalau serangan itu dengan lantunan doa dan gerakan tangannya yang tegas. Tetapi kekuatan gaib yang begitu besar menghantamnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Kunto yang sejak awal berdiri di belakang dengan cemas mencoba membantu. Ia mengambil segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Tetapi usahanya seperti percikan kecil di tengah badai. Harimau itu tidak gentar, malah semakin mendekat dengan tatapan yang mengintimidasi. Melihat Kiai Suryo terjatuh, Aziz tahu bahwa ini adalah saatnya ia harus melawan ketakutannya sendiri. Dengan keberanian yang tersisa, ia maju ke depan. Tangan yang meraih mangkok berisi air yang telah didoakan, lalu dengan gerakan cepat, ia menyiramkan isinya ke tubuh kodam harimau. Sesaat, makhluk itu mengaum keras, tubuhnya tersentak mundur. Cahaya terang yang dihasilkan oleh doa Kiai Suryo dan air suci itu menyelimuti Genderuwo dan harimau gaib. Makhluk-makhluk itu melawan sekuat tenaga, tetapi kekuatan spiritual yang terus menyerang mereka akhirnya memaksa keduanya mundur. Jeritan mereka memekakkan telinga seperti suara ribuan jiwa yang terperangkap.
hingga perlahan keduanya menghilang dalam kabut tebal, meninggalkan bau busuk yang lama-kelamaan memudar. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Kyai Suryo terbaring lemah di tanah, wajahnya pucat pasi, nafasnya terengah-engah. Aziz dan Kunto segera berlari menghampirinya. "Pak Kyai, bagaimana keadaannya?" tanya Aziz dengan suara parau, matanya penuh kecemasan. Kyai Suryo tersenyum tipis, meskipun jelas terlihat bahwa tubuhnya telah terkuras oleh energi ritual yang berat. "Aziz," ujarnya pelan, "kau telah memilih jalan yang benar. Tetapi ingatlah, dosa-dosamu tetap harus kau tebus. Jangan ulangi kesalahan ini lagi. Jadikan ini pelajaran yang tak akan pernah kau lupakan." Aziz menunduk, air matanya mengalir deras. Ia menggenggam tangan Kyai Suryo dengan erat, seakan memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. "Terima kasih Pak Kyai. Saya tidak akan melupakan pengorbanan Anda. Saya berjanji akan memperbaiki semuanya." Malam itu, Aziz dan Kunto membawa Kyai Suryo kembali ke desa dengan tubuh yang lelah, tetapi hati mereka merasa lebih ringan. Perjanjian gaib yang selama ini mengikat Aziz akhirnya diputuskan. Tetapi bagi Aziz, perjuangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menebus dosanya. Ia tahu kekayaan yang datang dari jalan sesat tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kini, ia bertekad untuk membangun hidupnya kembali dengan cara yang benar, demi keluarganya dan demi dirinya sendiri.